Selamat pagi dan selamat menyaksikan Group 5 News bersama dengan saya, Aprilia Nuratri Primadini, dan rekan saya, Ira Soraya. Yang tentunya di sini kami akan membahas terkait dengan masalah yang terjadi di negara Indonesia. Salah satunya adalah masalah terkait resesi perekonomian yang merupakan dampak dari COVID-19. Virus corona bermula pada penemuan kasus pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Virus corona menular lewat lendir manusia positif COVID-19 yang meloncat ke manusia negatif COVID-19. Lendir itu terpapar saat manusia positif COVID-19 bersin, batuk, atau berbicara lalu terkena orang lain yang negatif. Data hingga 4 Oktober 2020, pasien terkonfirmasi COVID-19 bertambah 3.992, sementara pasien sembuh 341 orang. Dengan penambahan ini, total kasus menjadi 303.498 orang. Pemirsa, dampak dari COVID-19 ini sendiri tidak hanya dari sisi kesehatan saja, melainkan dari segi perekonomian yang juga berakibat Indonesia mengalami resesi seperti negara Korea Selatan, Jerman, Singapura, Prancis, Italia, hingga Amerika Serikat. Resesi itu sendiri adalah penurunan secara signifikan dalam kegiatan perekonomian yang berlangsung selama 2 bulan berturut-turut. Selama resesi, ekonomi di Indonesia mengalami perjuangan untuk menstabilisasikan perekonomian, orang kehilangan pekerjaan, perusahaan membuat lebih sedikit penjualan, dan output ekonomi negara secara keseluruhan mengalami penurunan. Ya, begitu juga yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan dampak penyebaran pandemi global COVID-19 hanya dari sisi kesehatan, melainkan berdampak persoalan ekonomi sosial serta stabilitas keuangan. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber di NCBC Indonesia. Berikut video. Di halaman selanjutnya kita lihat jumlah yang positif, jumlah yang dinyatakan sembuh, dan jumlah yang dinyatakan meninggal. Dan dalam hal ini berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID ini. Penerbangan di 15 bandara dibatalkan, angka turis menurun dari 6.800 per hari, 270 miliar rupiah kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, dengan sekitar 48 miliar kehilangan yang disumbangkan oleh penerbangan dari dan ke Tiongkok. Import Indonesia turun 3,7% pada kuartal 1. Untuk hotel dan restoran yang terkena secara sangat langsung dan pertama, 50% penurunan tingkat okupansinya minimal, di beberapa tempat bahkan bisa mencapai hampir 90% dari 6.000 hotel di Indonesia. Dan Menparekraf juga memperkirakan potensi kehilangan devisa yang merupakan salah satu penyumbang devisa yang signifikan di Indonesia. Di Indonesia juga menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai penurunan di berbagai sektor perekonomian. Sekarang kita akan bertanya kepada masyarakat terkait dampak yang diterima masyarakat dari COVID-19 ini bersama dengan rekan saya, yaitu reporter Upsiah di tempat. Terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Sekarang saya sudah berada di kota Bandung. Di samping saya sudah ada narasumber bernama Rahma. Mari langsung saja kita mulai wawancara kali ini. Halo Rahma, bagaimana pendapat Anda mengenai dampak dari COVID-19 ini sebagai warga kota Bandung? COVID-19 ini sangat berdampak bagi seluruh masyarakat, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap pendidikan. Dampak ekonomi seperti pengangguran yang meningkat yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan ekonomi yang terlukis. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan menjadikan kegiatan pembelajaran terhambat, sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring ini banyak sekali hambatannya, seperti akses internet yang terbatas dan sarana-prasarana yang kurang. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancarai. Jangan lupa memakai masker kembali ya.
Saya Lutfi Arista Widya melaporkan dari Kota Bandung. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya di studio. Pada seluruh masyarakat dan tidak memandang golongan. Kendati itu, kita yakin bisa melewati ini semua. Bersama rekan saya, Meti Intan akan bertanya kepada masyarakat solusi mereka di tengah pandemi ini. Terima kasih untuk rekan saya yang ada di studio. Kini saya berada di daerah Palembang, di mana saya akan mewawancarai salah satu narasumber atau salah satu masyarakat di Palembang. Baik Ibu Nadia, bagaimana pendapat Anda mengenai solusi yang harus dilaksanakan pada saat pandemi seperti ini untuk mencegah kepanikan di masyarakat? Baik, silakan Ibu Nadia. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mengatur kembali keuangan kita, yang harus menjadi fokus kebutuhan pokok dan investasi. Memenuhi kebutuhan pokok itu seperti kebutuhan makanan, bayar listrik, alat kesehatan yang bisa digunakan selama pandemi ini, seperti hand sanitizer, desinfektan, masker. Terus kita juga bisa membeli obat vitamin, kesehatan, dan lainnya yang harus menjadi Baik, terima kurang kasih untuk cepat tanggapan karena dari Ibu Nadia. kasus Satu COVID-19 pertanyaan di lagi Indonesia mengenai masih kebijakan terus pemerintah bertambah dalam dari menangani hari kasus ke harinya. pandemi ini. Apakah sudah cukup baik atau mungkin masih kurang dalam penanganannya? Silahkan Ibu Nadia. Terima kasih banyak untuk tanggapannya Ibu Nadia. Baik, kita telah mendengar mengenai tanggapan salah satu masyarakat di daerah Palembang. Sekian yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. 19 dan juga solusi yang diharapkan masyarakat terkait dengan COVID-19 ini. Sebelum kita menutup jumpa kita, simaklah pesan dari Kementerian Perekonomian kita, yaitu Ibu Sri Mulyani, terkait masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Untuk seluruh jajaran Kementerian Keuangan dimanapun Anda bertugas, di dalam menghadapi penyebaran COVID-19, saya minta kepada seluruh jajaran dan pimpinan-pimpinan unit untuk betul-betul menjalankan pedoman bekerja di dalam suasana yang sangat-sangat luar biasa ini. Ikuti pedoman dan surat edaran yang telah disampaikan kepada Anda. Jaga anak buah agar selalu terjaga dari sisi kesehatan di dalam menjalankan tugas. Bagi mereka yang tetap harus menjalankan tugas di lapangan, jaga kesehatan Anda. Saya, selaku pembawa acara Aprilian Primadini bersama dengan rekan saya, Ira Soraya, pamit untuk undur diri dikarenakan sudah menyampaikan beberapa masalah yang terkait di Indonesia. Semoga dengan penyampaian ini bisa menambah wawasan bagi pemirsa terkait dengan masalah yang diakibatkan dari COVID-19. Baiklah, kami selaku pembawa acara dalam acara Group 5 News, pamit undur diri dan sampai jumpa. Kekhawatiran tidak membuatmu sedih esok hari, tapi bisa melemahkanmu hari ini. Taati protokol kesehatan, pulihkan ekonomi Indonesia, dan cegah COVID-19. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. COVID-19 adalah musuh. Musuh saya, musuh Anda, musuh kita semua. Mari memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saatnya bersatu, saling bahu-membahu lawan COVID-19, karena COVID-19 adalah musuh kita bersama. Disiplin keras adalah kunci untuk menghentikan pandemi COVID-19. Mari kita tumbuhkan kesadaran diri untuk saling menjaga.